Dugaan keracunan MBG, hasil laboratorium ditunggu. Pemusnahan lebih 500 gram sabu. Marching Band Banjarmasin berprestasi di Yogyakarta. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, lebih dari 130 siswa di Kabupaten Banjar diduga mengalami keracunan usai mengikuti program makan bergizi gratis. Sampel diperiksa dan SPPG disidak. Akankah hasil laboratorium dan pemeriksaan dapur mengungkap penyebab siswa keracunan? Petugas posko siaga MBG mengonfirmasi total korban diduga keracunan MBG mencapai 132 orang. Korban berasal dari sejumlah sekolah, diantaranya Sekolah Islam Terpadu As-Salam, SD Muhammadiyah, SDN Negeri 1 Pasayangan, SMA Negeri 1 Martapura, dan MI Tunggul Irang. Korban dilaporkan mengalami gejala ringan seperti mual dan diare. Sementara itu, SPPG Tungkaran Martapura, penyedia makanan, telah diperiksa Dinas Kesehatan dan BPOM sejak Jumat. Sedikitnya terdapat 507 indikator diperiksa. Mudah-mudahan dari petugas yang ada, mungkin termasuk juga BPOM kan nanti ada pemeriksaan sendiri ya mereka ya. Dalam 1-2 hari ini mereka melakukan pemeriksaan kunjungan lapangan, nanti hasilnya mungkin dalam 2-3 hari mungkin setelah dianalisis sekolah. Tapi kalau yang untuk laboratorium hasil kemarin pemeriksaan makanan yang nasi kuning ya, nah itu mungkin hari Senin baru bisa keluar hasil. Polisi juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Surabaya, sedangkan korban dipulangkan ke rumah masing-masing setelah kondisinya membaik. Nabila Ceva, Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tim investigasi independen Badan Gizi Nasional (BGN) datang langsung memeriksa SPPG Tungkaran. SPPG ini merupakan penyedia menu makan bergizi gratis yang diduga menyebabkan siswa keracunan di Kabupaten Banjar. Mencari tahu penyebab pasti keracunan massal di Kabupaten Banjar, tim investigasi independen Badan Gizi Nasional cek langsung ke SPPG Tungkaran Martapura Sabtu siang. Ini adalah dapur penyedia MBG bagi sejumlah sekolah yang terdapat korban dugaan keracunan. Tim investigasi independen masih menunggu hasil laboratorium dari Dinas Kesehatan sambil melakukan pengecekan fisik dapur dan lingkungannya. Beliau berjanji bahwa data sampel yang diambil itu akan diberitahukan ke kami secara tertulis karena kami nggak bisa lisan, tertulis ya. Dan itu nanti akan kami olah dengan hasil berbicara dengan mereka yang terlibat di hari H dan juga lokasi dapur. Saya sih nanti malam pasti harus beri laporan ke atasan. Total terdapat 132 korban diduga keracunan MBG di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dandim 1006 Banjar memastikan kondisi korban yang dirawat stabil. Memang membutuhkan proses waktu sehingga nanti saya berharap rekan-rekan media bisa bersabar, memberikan kesempatan kepada tim untuk bekerja sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan benar terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjar. Demikian. Selama proses investigasi dan evaluasi berlangsung, operasional SPPG Tungkaran ditutup sementara. Akibatnya suplai MBG ke sekolah-sekolah juga terhenti sementara hingga SPPG kembali mendapat izin operasional. Nabila Ceva, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, saudara, seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis di Kabupaten Banjar dipastikan belum kantongi sertifikat layak higien sanitasi. Pernyataan ini diungkapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar saat meninjau sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Nur Ivansyah, mengungkap seluruh 13 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Banjar belum memiliki SLHS. Meskipun penerbitan SLHS merupakan wewenang Dinas Kesehatan, faktanya 13 dapur tersebut baru ajukan pengurusan SLHS sepekan sebelum terjadinya kasus keracunan. Nur Ivansyah bilang, penerbitan SLHS merupakan aturan baru dari pemerintah pusat yang diwajibkan sejak 28 September 2025. Ini adalah respon atas rentetan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah demi pengetatan tata kelola distribusi makanan. Di tanggal 28 September waktu itu baru keluar bahwa Jogja salah satunya ada SLHS tadi ya. Nah, artinya SLHS pasti akan berproses, mereka akan pasti melengkapi SLHS tersebut. Jadi kami sebagai mitra, sebagai pemerintah daerah juga tentu saja akan menyambut baik hal ini, menyesuaikan dengan kesesuaiannya ya tadi termasuk SLHS tadi. Artinya, artinya untuk saat ini belum ada dapur yang memiliki SLHS. Kalau ini memang belum, tapi kan proses berjalan terus. Di sisi lain, Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Banjar turun ke dapur SPPG. Ia memberikan arahan dan memastikan standar keamanan dapur terpenuhi. Menurutnya, kejadian dugaan keracunan ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan tidak boleh terulang. Jadi harapan kami dapur-dapur yang kami kunjungi dan yang belum kami kunjungi bisa menerapkan SOP yang diberikan oleh BGN. Jadi kami tidak mau juga hal ini terulang kembali seperti kejadian sebelumnya. Jadi ya itu tadi harapan kami, semua dapur-dapur ini atau SPPG ini benar-benar menerapkan SOP yang diharuskan oleh BGN. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Kabupaten Banjar sudah berjalan sejak 17 Februari lalu dan kini sudah mencapai lebih dari 30.000 penerima manfaat. Sementara itu, hingga Senin pagi korban dugaan keracunan MBG yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha Martapura tersisa 3 orang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di saat sejumlah peserta didik di sekolah lain mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis, siswa SMP Negeri 1 Martapura justru tetap tenang santap MBG. Pasca musibah keracunan yang diduga karena menyantap MBG, insiden ini justru tidak membuat sebagian siswa merasa trauma. Contohnya di SMP Negeri 1 Martapura. Nyatanya, siswa masih menerima manfaat MBG, bahkan mengaku tidak khawatir. Mengingat di sekolah belum ada masalah seperti keracunan. Namun demikian, peserta didik juga mengaku sering diwanti-wanti orang tuanya untuk mengecek lebih dulu kualitas makanan sebelum menyantap habis MBG. Kasus-kasus kayak keracunan gara-gara MBG, kami sekeluarga sempat khawatir atas terjadinya kasus tersebut. Kata orang tua ulun jaga-jaga tentang MBG ini. Tapi sebelumnya kan ulun sering dimakan MBG. Di sekolah ulun tidak ada pernah terdengar kasus-kasus keracunan. Sementara itu, sekolah mengantisipasi potensi keracunan lewat imbauan ke peserta didik yang merasa terdapat keanehan dalam menyantap MBG. Sekolah juga mengatakan kejadian yang menimpa sekolah lain tidak mempengaruhi peserta didik di SMP Negeri 1 Martapura. Alhamdulillah hari ini juga anak-anak senang, nggak ada trauma masalah keracunan. Soalnya kami udah lama juga ini berjalan dan alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Sebelumnya lebih dari 130 peserta didik dari 7 sekolah mengalami muntah dan sakit perut setelah menyantap hidangan MBG pada Kamis siang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Usai jeda berikut, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai pemusnahan lebih 500 gram sabu. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Polresta Banjarmasin musnahkan lebih dari 500 gram sabu milik 30 tersangka. Dengan pemusnahan ini sebanyak 7.000 orang lebih diselamatkan dari bahaya narkoba. Pemusnahan barang bukti kasus narkoba jenis sabu dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin di Gedung Tahti Polda Kalsel di Banjarmasin pada Senin siang. Sabu yang dimusnahkan beratnya lebih dari 500 gram. Barang bukti ini berasal dari 20 perkara dengan total 30 tersangka. 5 diantaranya adalah wanita. Proses pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air bercampur deterjen, lalu dibuang ke saluran limbah. Dan 5 orang perempuan. 7 barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 509,58 gram. Di mana dari hasil pengungkapan ini Polresta Banjarmasin telah menyelamatkan sebanyak 7.644 orang jiwa terhindar dari bahaya narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus sejak Juli hingga September 2025. Polresta Banjarmasin mengklaim pemusnahan sabu ini setara dengan penyelamatan lebih dari 7.000 orang dari penyalahgunaan narkoba. Saidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan ungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Jaringan ini beraksi di berbagai titik kota Balikpapan. 8 orang tersangka ditangkap. Ironisnya, satu pelaku masih di bawah umur sehingga masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Sementara pelaku lainnya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Ini merupakan tindak lanjut dari 10 laporan polisi terkait curanmor beberapa bulan terakhir. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 8 unit sepeda motor hasil curian. Jadi di sini kita ada beberapa kasus curanmor yang mana kita total laporan polisi selama 20 hari terakhir kurang lebih itu 10 laporan polisi, 8 tersangka dan 8 unit sepeda motor. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban seperti meninggalkan kunci di sepeda motor atau tidak mengunci stang. Di motor tercantum, nempel. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, 15 orang dimintai keterangan Polda Kalimantan Timur pasca kebakaran di hunian pekerja konstruksi di IKN. Tim Lab 4 Polri juga sudah membawa sejumlah sampel untuk diteliti. 15 orang yang dimintai keterangan diantaranya adalah penghuni HPK, pihak keamanan gedung, pengelola gedung, serta pembantu pemadaman api saat peristiwa terjadi. Puslap 4 Polri di Polda Jawa Timur mengambil sampel arang, bekas barang terbakar, dan sejumlah kabel untuk diteliti. Jadi ada beberapa sampel yang dibawa ke Lab 4 Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Polres PPU sudah mengambil keterangan ada 15 orang yang mengetahui peristiwa tersebut sesaat setelah peristiwa tersebut. Saat ini masih belum ada penetapan tersangka. Polisi juga masih meneliti apakah ada unsur pidana atau kelalaian dalam kejadian ini. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, harga telur ayam ras di Banjarmasin kembali naik drastis. Kenaikan harga telur mencapai Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Harga telur ayam ras di sejumlah toko pasar tradisional sentra Antasari Banjarmasin melonjak drastis. Kenaikan mencapai Rp4.000 per kilogram. Harga telur ayam ras capai Rp30.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya sampai Rp26.000. Kenaikan harga telur ayam ras ini diketahui terjadi sejak awal Oktober. Dari 25, 26, 28, 29 sekarang. Tahu besok pada tahu lagi besok. Sekarang 29 hari ini.
Salah seorang pedagang telur mengatakan kenaikan harga ayam ras disebabkan oleh permintaan program makan bergizi gratis yang menggunakan telur ayam sebagai menu utama. Kenaikan ini Ampang kemarin tuh kayak MBG loh Kak, Pimbaik itu mesan banyak, sedangkan barang ini harganya lah masuk. Nah jadinya sempat kosong gitu. Sementara itu berbeda dengan telur ayam ras, harga telur itik cenderung stabil karena pasokan masih terpenuhi. Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara di Samarinda, Saudara, harga telur ayam ras di Pasar Merdeka Samarinda terpantau naik. Pedagang bilang kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Harga telur ayam per butir yang sebelumnya dijual Rp2.000 kini naik jadi Rp2.200. Kenaikan ini membuat satu rak telur ayam yang sebelumnya Rp58.000 melonjak hingga Rp64.000. Sejak harga naik, omset penjualan para pedagang berkurang. Sementara untuk mendapatkan stok telur, pedagang harus menunggu hingga 4 hari dari agen. Harga 1 biji per piringnya 58, sekarang di 2.200. Satu piringnya ada yang 60, 62, 64. Kenaikan harga membuat warga hanya membeli telur berukuran kecil yang lebih murah, yakni Rp1.900 per butir. Tapi perasaanku enggak sesuai barang ya kan, biasanya itu agak besar, ini agak kecil karena kondisi harga ya kan, biasanya yang harga 19 itu sekarang ke harga 2.000. Pedagang berharap pemerintah dapat menekan harga telur yang kini belum turun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah jeda berikut, Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya Marching Band Banjarmasin berprestasi di Yogyakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami, Saudara, di Kompas Kalsel. Dalam upaya meningkatkan keterampilan tim pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin gelar lomba ketangkasan pemadam. Sebanyak 104 tim ikut berpartisipasi. Ratusan warga Banjarmasin yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran memadati kawasan Taman Kamboja Minggu pagi. 96 tim pemadam kebakaran pria dan 8 tim lady firefighter meramaikan perlombaan ini. Kegiatan ini bertujuan melatih ketangkasan dan mencegah kecelakaan tim pemadam kebakaran. Dengan lomba ini kami berharap kemahiran kawan-kawan mengatasi situasi di lapangan, menekan daripada terjadinya kecelakaan. Bersamaan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499, lomba ini juga dijadikan ajang perkumpulan ribuan relawan pemadam kebakaran. Melalui agenda ini, tim pemadam kebakaran diharapkan dapat memahami tugas selama di lapangan. Kita berharap kegiatan ini menjadikan satu motivasi bagi kawan-kawan relawan agar bahwa dalam setiap melaksanakan tugas ataupun melakukan sesuatu itu benar-benar memahami dan mengetahui apa yang akan menjadi sebab dan akibat daripada yang akan dilaksanakan. Lomba ketangkasan pemadam kebakaran yang merebutkan piala bergilir ini akan digelar 2 kali dalam setahun. Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelajar asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan berhasil mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Marching Band Gema Nada Mula Warman dari SMP Negeri 1 Banjarmasin sukses borong sejumlah piala dalam kejuaraan Marching Band Piala Raja Hamengkubuwono X di Yogyakarta.
Gemuruh alat musik dan koreografi memukau dari puluhan unit marching band tanah air menggema di Yogyakarta. Kejuaraan Piala Raja Hamengkubuwono X kembali digelar dan jadi wadah prestisius bagi talenta marching band dari seluruh Indonesia. Kejuaraan tingkat nasional ini dibuka dengan gelaran street parade di Jalan Malioboro pada hari Jumat malam. Dilanjutkan gelaran konser marching art dan marching field show di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi, dengan 64 tim dari 13 provinsi turut bersaing. Alhamdulillah tiap tahun kita selalu meningkat dan lebih kalau di kotanya kuantitasnya itu hampir lebih 70 tim tiap tahunnya dan ya tiap tahun pasti ada peningkatan gitu. Kalau untuk tahun ini berapa tim, Mas? Kalau tahun ini menyentuh 64 tim. Penampilan marching band Gema Nada Mula Warman dari SMP Negeri 1 Banjarmasin berhasil mencuri perhatian. Di balik penampilan memukau bertema Harry Potter, persiapan panjang dimulai sejak bulan Mei. Kemarin kami kan sebelum memilih tema itu ada rapat, nah itu membahas memutuskan tema apa yang mau dipakai. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa tema Harry Potter karena menurut kami pertama lagunya itu kan sudah dicari dan banyak orang yang kenal dengan tema tersebut. Didukung pemerintah kota Banjarmasin, kerja keras pun terbayar. Gema Nada Mula Warman berhasil meraih juara 4 street parade dan juara 3 konser marching art. Juga memborong 5 piala lain, yaitu juara 2 Best Win, juara 3 Best Percussion, juara 3 Best Visual, juara 2 Overall Effect, dan juara 3 Field Commander. Juara 3 klasemen senior non-berat. Kayak gimana perasaannya? Ya ada senang sama happy, sama ada sedihnya. Kenapa tuh? Kalau senangnya ya sudah berjuang bersama-sama, sudah dari awal, semangatnya sama. Ya sedihnya ya gitulah. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa talenta-talenta muda dari luar Pulau Jawa, khususnya Banjarmasin, mampu bersaing dan ukir prestasi di tingkat nasional. Dimas Hernawan, Kompas TV, Yogyakarta. Jadi tren gaya olahraga baru di Samarinda, padel kini digemari masyarakat dan mulai dilombakan. Kali ini padel dilombakan dalam perayaan HUT TNI ke-80. Pesertanya bahkan melibatkan atlet luar negeri. Olahraga padel memang masih tergolong baru di Indonesia, khususnya Samarinda, Kalimantan Timur. Kini padel telah menjadi gaya olahraga baru yang ramai digemari masyarakat. Tempat padel yang masih tergolong baru ini digunakan untuk perlombaan dalam perayaan HUT TNI ke-80. 212 atlet dari berbagai daerah ikut serta. Bahkan atlet internasional juga turut hadir. 212 atlet yang terlibat dan kita lakukan selama 3 hari. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya dari Indonesia, kemudian ada juga dari asing, dari Spanyol, dari Argentina, dari Uruguay. Hampir setiap hari lapangan dipenuhi member para atlet. Pengelola pun terkadang mendatangkan atlet dari Spanyol. Selain untuk memotivasi atlet lokal, juga mengembangkan padel di Indonesia. Kita senang karena padel di Indonesia sekarang bagus. Kota-kota yang bikin lapangan padel, banyak orang lokal main padel juga, itu bagus. Selain digemari, olahraga padel diharapkan dapat melahirkan para atlet baru. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian, informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.